Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-temanku sekalian dan juga kepada Bapak yang terhormat Bapak Farid Ma'ruf MPD selaku guru bahasa Indonesia. Sebelum itu mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Farid yang ditugaskan mengenai pembuatan teks editorial. Perkenalkanlah, saya Salsabila Aulia Zahra dari kelas 12 Akuntansi 1 dan saya praktik kerja lapangan di tempat Bank BJB KCP Kawali. Untuk itu, seperti apa teks editorial yang saya buat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teks editorial. Baik, pengertian dari teks editorial. Apa itu pengertian dari teks editorial? Teks editorial adalah teks yang memuat artikel yang ditulis berdasarkan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang fenomenal, aktual, dan juga sedang hangat dibicarakan. Dan pastinya berisi tentang fakta dan juga opini. Itu dari pengertian dari teks editorial. Kemudian kita lanjut. Apa saja struktur yang ada pada teks editorial? Nah, struktur pada teks editorial ini memuat 3. Yang pertama adalah pengenalan isu, penyampaian argumen ataupun pendapat, dan juga penegasan ulang. Nah, pengenalan isu ialah bagian pendahuluan yang ada pada teks yang menyampaikan permasalahan ataupun isu yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pendapat ataupun argumen, yaitu isi pembahasan yang memuat pendapat ataupun opini dari redaksi terhadap isu yang sedang diperbincangkan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di sini adalah menganut pada saran, rekomendasi, ataupun solusi dari permasalahan dan simpulan daripada pengenalan isu dan juga pendapat yang ada pada teks editorial. Nah, jadi ada 3, ada pengenalan isu, penyampaian argumen, dan juga penegasan ulang. Secara singkatnya, ketika pengenalan isu ialah pendahuluan, penyampaian pendapat adalah pembahasan daripada isu yang tengah diperbicarakan, dan juga penegasan ulang ialah simpulan. Baik, kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, pada kaidah kebahasaan teks editorial ini ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, kata ganti penunjuk, dan juga penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris, ialah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer ini ialah kata-kata yang familiar ataupun banyak dijumpai oleh pembaca sehingga pembaca tidak terlalu serius dalam membaca teks editorial ini. Karena teks editorial juga kan banyak pendapat sehingga banyak istilah-istilah yang digunakan. Maka pada teks editorial khususnya harus menggunakan kata-kata populer agar pembaca rileks dalam mengkaji dan juga membaca artikel yang termasuk pada teks editorial. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, ataupun peristiwa. Ini biasanya ditujukan kalimat ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Itu adalah kalimat penunjuk pada suatu hal, tempat, waktu, ataupun peristiwa. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Adalah konjungsi atau kata penghubung sebab akibat. Biasanya dicirikan oleh karena itu, kemudian sehingga, agar, karena. Nah, itu adalah konjungsi kausalitas. Kemudian ada tujuan umum dari penulisan teks editorial. Yang pertama ialah mengajak pembaca untuk merenungkan isu yang sedang menjadi sorotan. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai isu yang sedang aktual. Yang ketiga adalah menuangkan pendapat tentang isu yang sedang dibincangkan.
Itu adalah tujuan umum daripada pembuatan teks editorial atau tujuan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada tujuan khusus berdasarkan pendapat saya. Apa sih tujuan khusus dari pembuatan teks editorial ini? Nah, yang pertama ialah memberikan pandangan secara subjektif terhadap isu yang sedang terjadi. Karena ini kan ditulis berdasarkan penulis, makanya teks editorial ini harus berdasarkan pandangan subjektif. Kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana penyusunan yang benar mengenai teks editorial. Jelas dari mulai penyusunan tesis, argumentasi, hingga ke penegasan ulang. Kemudian ada manfaat umum dari penulisan teks editorial ini. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai isu yang tengah hangat diperbincangkan. Yang kedua ialah mengajak pembaca agar mau melakukan tindakan. Karena teks editorial ini harus mampu di dalamnya emosional. Kemudian yang ketiga adalah membuka pemikiran pembaca terhadap isu yang aktual. Jadi kita menambah wawasan terhadap isu apa saja nih yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial ataupun di lingkungan sekitar. Nah, adapun manfaat khusus daripada penulisan teks editorial ini. Yang pertama adalah mengasah redaksi dalam penyusunan teks sehingga teks mampu untuk mempengaruhi pembaca. Ya, yang kedua ialah dapat mengkomunikasikan gagasan ide terhadap penyusunan teks. Karena ini berdasarkan subjektif dan juga pendapat, maka penulis harus pandai-pandai dalam penyusunan teks dan pandai mengkomunikasikan gagasannya untuk membuat dan menyusun teks editorial hingga menjadi artikel yang dapat dibaca oleh pembaca. Baik, selanjutnya adalah penyusunan teks editorial. Bagaimana saya menyusun teks editorial? Yang pertama adalah memilih tema atau isu permasalahan. Nah, ini sangat penting karena ini adalah bagian awal sebelum kita masuk kepada bagian-bagian selanjutnya dalam membuat teks editorial. Yang kedua adalah mengumpulkan data atau fakta hasil observasi. Nah, ini saya melakukan dua cara, yaitu dengan wawancara langsung terhadap karyawan yang ada di Bank BJB dan juga saya melakukan observasi secara langsung karena masalah yang saya angkat ini adalah berhubungan dengan bagian pekerjaan yang saya tekuni. Yang ketiga adalah susun kerangka teks mulai dari tesis ataupun penegasan ataupun pengenalan isu sampai pada penegasan ulang. Nah, di sini adalah kerangka teks. Mengapa kerangka teks sangat diperlukan dalam membuat teks editorial ataupun teks yang lain? Karena kerangka ini digunakan agar redaksi ataupun penulis tidak sia-sia dalam membuat susunan teksnya. Jadi tidak bercampur dan juga tidak keluar dari topik yang sedang dipermasalahkan. Yang keempat adalah kemas menjadi teks editorial yang lengkap sesuai struktur dan kaidah kebahasan. Nah, jelas ini yang nomor 3 dan 4 itu saling berkaitan. Jadi saya menyusun dulu terlebih dahulu kerangka teksnya, kemudian saya menggabungkan menjadi teks editorial. Ya, baik. Secara singkatnya, di sini saya melakukan rencana dalam penyusunan teks editorial. Yang pertama adalah temanya seperti apa, ya. Yang saya ambil adalah kesalahan dalam pemisahan berkas pencairan kredit konsumer, karena kebetulan saya bekerja pada bidang administrasi atau divisi administrasi, sehingga saya membantu karyawan yang ada pada divisi tersebut untuk melakukan penginputan kredit pencairan konsumer. Nah, kemudian data atau fakta hasil observasi, ya, saya tidak menuangkannya pada PowerPoint kali ini karena terlalu banyak. Jadi saya merangkumnya ada 12 fakta ataupun data yang saya kumpulkan dengan dua metode, yaitu wawancara langsung dan juga hasil observasi sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Kemudian susun kerangka, ya, tadi dari mulai pengenalan isu, argumentasi, kemudian juga penegasan ulang. Sehingga kemudian di sini adalah penggunaan kaidah kebahasaan dari mulai kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk, dan juga konjungsi kausalitas. Baik, di sini ada bagian tesis. Nah, tadi ataupun bagian pengenalan isu yaitu pendahuluan
daripada isu yang tengah diperbincangkan. Nah, di sini adalah pengenalan isunya, dari mulai menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke argumentasi seperti apa berkas kredit konsumer itu, kemudian ada berapa berkas kredit konsumer dan lain sebagainya. Pokoknya pengenalan isu adalah bagian pendahuluan. Nah, kemudian ada bagian argumen. Nah, di sini saya hanya beberapa saja, tidak memasukkannya kepada PowerPoint secara jelas. Hanya saya mengambil bagian pendapatnya saja. Bahwa dikatakan ada 4 macam produk kredit di kantor Bank BJB ini khusus untuk pengguna kredit konsumer, yakni BJB Guna Bakti, KPR Kredit Purna Bakti, dan juga Kredit Pra Purna Bakti, yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri. Nah, itu hasil wawancara saya kepada Ibu Nining Ratnaningsih selaku officer operasional. Nah, menurut beliau juga kesalahan yang terjadi dalam mengelola berkas kredit adalah karena bercecerannya ataupun karena banyaknya berkas yang belum dicek atau di cross check oleh staf administrasi, sehingga berkas semakin menumpuk dan akhirnya ada kesalahan dalam menginput ataupun hilangnya berkas. Nah, kemudian ada bagian penegasan ulang, yaitu bagian simpulan daripada pengenalan isu dan juga argumentasi. Dan juga di sini ada saran, yaitu bagaimana caranya agar secara singkatnya bagaimana caranya agar berkas itu tidak hilang. Nah, makanya dengan memanfaatkan kecerdasan teknologi yang mampu membantu meringankan pekerjaan ataupun melakukan suatu hal. Karena di Bank BJB terdapat lebih dari 2.288 berkas kredit konsumer dari mulai tahun 2012 sampai 2023. Nah, lanjut pada penggunaan kaidah kebahasaan. Tadi saya katakan ada 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Di sini saya contohkan, apakah begitu penting sistem komputerisasi di tahun 2023 ini untuk perkembangan kemajuan di suatu perusahaan? Nah, itu tidak memerlukan jawaban. Maka saya cantumkan pada penggunaan kalimat retoris. Kemudian pada kata-kata populer. Nah, kata-kata populer ini kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca dan juga familiar bagi seorang pembaca untuk memaknai artikel yang mereka baca. Contohnya consumer itu familiar, juga konsumtif juga familiar, dan juga peminjaman itu sangat familiar, dan online. Nah, itu kata-kata populer yang saya rangkum dari teks editorial yang saya buat. Kemudian kata ganti penunjuk. Ya, di sini saya menggunakan kata ini dan juga itu, yaitu penunjuk pada kata ganti penunjuk umum yang bisa menunjukkan suatu tempat ataupun suatu hal peristiwa. Ya, contohnya, karena itu tidak sedikit nasabah pasangan suami atau istri yang keduanya sama-sama mengajukan kredit konsumer. Itu menunjukkan hal umum. Ya. Dan maka untuk kredit konsumer biasanya yang mengajukan kredit ini ialah PNS, pensiunan perangkat desa atau pegawai kantor lainnya. Nah, itu kata ini adalah kata ganti penunjuk umum. Ya, kemudian penggunaan penggunaan konjungsi kausalitas. Saya katakan bahwa konjungsi kausalitas adalah kata hubung oleh sebab akibat. Ya, biasanya ditandai dengan oleh karena itu, sehingga, agar, karena. Nah, contohnya saya mengambil oleh karena itu. Oleh karena itu, perlunya sistem komputerisasi untuk mengolah dan mendata berkas tersebut agar data nasabah tidak hilang dan berceceran. Dan saking banyaknya pencairan yang dilakukan di setiap bulannya, maka banyak pula surat-surat jaminan dari calon nasabah yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. Jadi pada konjungsi kausalitas saya ada dua kata, yaitu oleh karena itu dan maka. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai pengertian, tujuan, manfaat, struktur, kemudian kaidah kebahasaan. Dan semoga dari video ini
kita bisa mengerti dan memahami bagaimana penyusunan teks editorial yang baik dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.